Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel kesayangan kita, Misteri Tejo. Di episode malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh teror dan membuat bulu kuduk merinding. Kisah ini berjudul Misteri Tinggal di Kos-Kosan Berhantu di Jogja. Sebuah cerita yang viral di berbagai platform dan konon berasal dari pengalaman nyata seseorang yang tanpa sadar menempati kos-kosan bekas tempat ritual pemanggilan arwah. Mulanya biasa saja, sampai satu persatu penghuni hilang secara misterius. Jeritan tengah malam, boneka bergerak sendiri, dan lorong terlarang yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia yang tak kasat mata. Cerita ini akan membawa kita menyelami kegelapan Jogja yang jarang diketahui banyak orang. Rahasia tersembunyi di balik tembok kos tua yang sudah lama ditinggalkan, namun masih menyimpan penghuninya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari gangguan makhluk halus, dan dilunaskan semua hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, siapkan posisi duduk yang nyaman, matikan lampu, dan mari kita mulai kisahnya. Inilah misteri tinggal di kos-kosan berhantu di Jogja. Malam itu dingin. Angin berembus lembut di lorong sempit kota gede, menyusup di celah-celah bangunan tua yang telah berlumut. Langit mendung menutupi bulan, menyisakan kegelapan yang menggantung seperti selimut tebal di atas kota. Jam menunjukkan pukul 21.45 saat Rian tiba di depan bangunan kos yang disebut-sebut murah tapi nyaman oleh temannya. Rumah joglo tua itu tampak sepi, dengan lampu redup yang berkelap-kelip seperti hampir padam. Plafon kayu jati di serambi depan terlihat keropos. Ada suara decit kecil saat angin menggoyangkan engsel pintu yang setengah terbuka. Rian menatap halaman depan kos itu dengan ragu. Ia memanggul ranselnya, menggenggam map berisi berkas-berkas perkuliahan pindahannya, lalu melangkah masuk. Di ruang tamu ada kursi rotan tua dan meja dengan taplak yang pudar warnanya. Sebuah lukisan wayang tergantung miring di dinding. Di ujung lorong, muncullah seorang wanita separuh baya mengenakan daster hijau dan sandal jepit. Wajahnya datar, suara pelan saat menyapa. "Mas Rian, ya, sudah ditunggu dari sore," katanya sambil menunjuk ke arah lorong panjang yang remang. Kamarnya paling ujung kanan, yang dekat kamar mandi. Rian mengangguk sopan meski hatinya tak nyaman. Ia melewati lorong sempit itu, dindingnya penuh bekas lembab. Suara langkahnya menggema pelan. Bau khas bangunan tua menusuk hidung. Tapi ada satu aroma lain yang lebih tajam. Bau melati. Sangat kuat. Seolah ada karangan bunga segar yang diletakkan dekat hidungnya. Rian berhenti sebentar, mencoba mencari sumbernya, namun lorong itu kosong. Ia membuka pintu kamarnya. Ruangan sempit, ada ranjang besi tua, meja kecil, dan lemari 3 pintu yang cukup besar. Jendela kaca buram menghadap ke dinding samping bangunan. Lampu redup kekuningan menggantung di tengah langit-langit. Rian menaruh tasnya di ranjang lalu berjalan ke arah lemari. Ketika ia memegang gagang lemari itu, tiba-tiba ada angin dingin menyapu tengkuknya. Bau melati semakin tajam, membuat matanya perih. Rian menarik nafas. "Cuman perasaanku aja," gumamnya. Ia membuka lemari. Kosong. Hanya debu dan sisa kapur barus yang sudah meleleh. Ia menutup lemari dan duduk di ranjang. Tapi saat punggungnya menyentuh kasur, terdengar suara sangat pelan dari balik lemari. Seperti seseorang yang menarik napas dalam-dalam. Lalu, suara kuku menggaruk kayu. "Cekeka, cekeka." Rian menegak. Ia berdiri cepat-cepat membuka kembali lemari. Kosong. Ia memeriksa sekeliling. Tak ada apa-apa. Ia menggeleng sambil tertawa kecil meski suara tawanya hampa. "Gua capek, mungkin halu," katanya. Ia memutuskan tidur lebih awal malam itu. Pukul 2 pagi Rian terbangun. Kamar gelap,
Lampu mati, ia meraba-raba saklar tapi tak menyala. Dari balik lemari, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan garukan, tapi tawa. Perempuan, pelan, serak, mengalun. Hihihihi. Rian merinding. Ia mundur ke pojok ruangan, mengambil ponsel untuk menerangi sekeliling. Sorot cahaya dari ponsel memperlihatkan lemari itu terbuka sedikit. Padahal sebelumnya ia pastikan tertutup rapat. Ia dekati pelan. Tubuhnya gemetar. Ia dorong pintu lemari pelan-pelan dengan ujung jari. Tak ada apa-apa. Namun dari dalam lemari yang gelap itu, udara dingin menyembur keluar. Seperti ada kulkas raksasa di dalamnya. Tangan Rian menggigil. Ia menutup pintu lemari dengan cepat lalu menyalakan ponsel lagi. Internet mati. Sinyal hilang. Dia mencoba tidur kembali, tapi semalaman ia mendengar suara napas berat dari balik lemari. Seperti ada seseorang bersembunyi, mengintip dari celah sempit. Esok paginya, Rian menemui ibu kos yang sedang menyiram tanaman di halaman. Ia bertanya soal listrik. "Oh, semalam mati lampunya ya. Di kamar kamu aja, Mas. Mungkin kabelnya. Nanti saya suruh teknisi periksa." Rian mengangguk tapi tetap menyimpan kecurigaan. Ia juga mencoba berbicara dengan penghuni lain. Salah satu yang pertama ia temui adalah seorang perempuan muda bernama Mbak Rara. Dia duduk di kursi rotan depan kamar. Rambut panjangnya diikat ke belakang. Tatapannya kosong. Suaranya pelan saat menjawab sapaan Rian. "Kamar ujung, ya?" katanya. Rian mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Rara tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, selamat tinggal di sini." Ucapan itu membuat Rian heran. Selamat tinggal? Hari-hari berikutnya keanehan makin terasa. Setiap malam, pukul 2 lewat sedikit, suara dari dalam lemari kembali terdengar. Garukan. Kadang bisikan. Kadang seperti langkah kaki di dalam ruangan. Padahal kamar itu hanya satu pintu. Dan jendelanya terkunci dari dalam. Ia bahkan memaku pintu lemari dengan kayu, tapi tetap saja lemari itu bisa terbuka sedikit ketika malam tiba. Bau melati juga tidak pernah hilang. Makin malam, makin tajam. Pernah suatu malam Rian bangun dan melihat ada bunga melati berserakan di atas lantai. Ia yakin tidak membelinya. Ia tidak pernah membawa bunga ke kamar itu. Puncaknya terjadi di malam kelima. Rian bangun karena mendengar suara tangisan. Tangisan perempuan, lirih dan menyayat. Ia kira itu dari kamar sebelah. Tapi ketika ia buka pintu, lorong gelap. Semua kamar tertutup, tak ada suara, hanya angin yang membawa bau melati semakin kuat. Rian menoleh ke ujung lorong dan di sanalah ia melihat sosok perempuan berdiri, jubah putih, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya sedikit membungkuk. Sosok itu menghilang dalam sekejap, seperti kabut yang ditiup angin. Rian menutup pintu dengan panik dan mengunci rapat. Ia kembali ke ranjang, nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Dari balik lemari, suara napas berat itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat, dan tiba-tiba pintu lemari terbuka pelan. Krik. Rian tidak berani bergerak. Sorot matanya terpaku pada celah lemari yang perlahan menganga. Tiba-tiba, benda hitam meluncur keluar. Rian menjerit dan melempar bantal ke arah lemari. Tapi yang keluar hanya sehelai kain putih, seperti kerudung, dengan bercak merah kecoklatan. Rian menatap kain itu dengan ngeri. Ada tulisan samar di pojok kain itu, dengan huruf miring dan hampir terhapus. Ratih. Nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya, tapi mulai menghantuinya sejak malam itu. Matahari pagi menembus jendela kamar Rian, tapi cahaya itu tak membawa kehangatan. Sejak insiden kain putih dengan nama Ratih, Rian tidak tidur semalaman. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia duduk di pojok ranjang, menatap lemari yang kini tertutup rapat. Ia bahkan menyumpal celah pintu lemari dengan selimut dan menumpuk tas besar di depannya. Tapi tetap saja, rasa dingin itu tetap menyelinap. Seolah dari dalam lemari itu ada sesuatu yang belum ingin pergi. Rian memutuskan pergi keluar pagi itu. Ia ingin menghirup udara segar, berharap suasana Jogja bisa menenangkan pikirannya. Namun saat ia melewati lorong panjang menuju ruang tamu, langkahnya terhenti.
Ada satu lorong kecil di sisi kanan yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Lorong itu gelap, tak ada lampu. Dindingnya lebih lembab dan ujungnya tidak terlihat. Aneh, padahal Rian yakin betul sebelumnya tidak ada percabangan lorong di sana. Ia berdiri diam, menatap lorong itu. Udara di sekitar lorong terasa lebih dingin. Seolah lorong itu tidak berada di tempat yang sama dengan bagian lain rumah kos tersebut. Ia melangkah pelan ke arah lorong itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Bau melati menyeruak lagi, sangat kuat, seperti semalam. Lalu, suara. Seperti suara sandal jepit yang diseret berjalan menjauh di ujung lorong. Rian menghentikan langkahnya. Jantungnya mulai berpacu cepat. Ia berbalik, berniat kembali ke kamarnya, namun saat itu suara tawa itu muncul lagi. Lembut, serak, seperti tertahan. Rian menoleh cepat, tapi lorong itu kosong. Ia lari kembali ke kamarnya, menutup pintu dan mengunci rapat. Nafasnya memburu. Saat ia menempelkan punggung ke pintu, telinganya menangkap bunyi samar. Seperti bisikan dari balik tembok kamar. "Kembalikan dia." Siangnya, Rian memutuskan bertanya kepada penghuni kos lainnya. Ia mencoba mendekati Mbak Rara lagi yang sedang menyapu teras depan. Ia ceritakan soal lorong gelap itu. Mbak Rara hanya diam. Matanya menatap kosong ke ujung halaman. Lalu ia berkata pelan, "Jangan ke lorong itu lagi, di situ tempat dia menghilang." Rian menelan ludah. "Siapa yang menghilang?" "Penghuni lama," jawab Rara. "Namanya Ratih." Darah Rian seketika dingin. Mbak Rara melanjutkan, "Dia tinggal di kamar kamu dulu, tahun lalu. Katanya sering mengeluh tentang lemari yang suka terbuka sendiri, sering juga lihat bayangan di lorong yang kamu maksud. Sampai suatu hari, dia hilang. Gak pernah pamit, gak pernah keluar. Semua barangnya masih di kamar. Bahkan ponselnya masih ada. Tapi dia lenyap. Lapor polisi? Sudah. Tapi tak ada jejak. Polisi bahkan bilang mungkin dia kabur. Tapi orang-orang di sini tahu dia gak pernah keluar. Karena setelah malam terakhir dia menjerit, tidak ada yang mendengar suara apapun lagi dari kamarnya." Rian merasa mual. Ia kembali ke kamar dan menatap kain putih itu. Ia simpan kain itu di laci, berusaha membuang jauh pikiran-pikiran yang menjeratnya. Namun, kejadian-kejadian aneh tidak berhenti. Pukul 2 dini hari, suara dari lemari terdengar lagi. Kali ini berbeda. Bukan garukan, bukan napas. Tapi suara seperti seseorang yang menangis. Terisak, meratap, sambil menyebut satu nama berulang-ulang. "Ibu, ibu." Rian memberanikan diri merekam suara itu lewat ponselnya. Tapi anehnya, setelah diputar ulang, yang terdengar hanya deru angin dan suara Rian sendiri yang terengah. Tak ada tangisan, tak ada suara apapun. Keesokan harinya, ia kembali mencoba melewati lorong gelap itu. Tapi lorong tersebut menghilang. Tidak ada belokan, tidak ada percabangan. Dinding yang sebelumnya terbuka menjadi lorong, kini seperti dinding biasa. Rian menyentuhnya, mengetuk keras, seperti tembok biasa. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Ubin di depan tembok itu sedikit retak, seperti pernah ada beban berat di atasnya. Beberapa hari kemudian, ibu kos memanggil tukang listrik untuk memperbaiki sambungan di kamar Rian. Saat tukang itu membuka panel kabel di dekat lemari, wajahnya tiba-tiba berubah. Tangannya terhenti, matanya menatap dinding di belakang panel. "Bu, ini ada ruangan kosong di balik tembok lemari," katanya. Ibu kos bingung. "Ruangan kosong?" "Iya, seperti bekas ruangan kecil, semacam bilik. Tapi temboknya baru, seperti pernah ditutup pakai semen." Rian langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ikut memeriksa. Di balik lemari itu, ternyata ada bekas pintu yang disemen dan dicat ulang agar menyatu dengan dinding. Ukurannya pas untuk sebuah ruangan kecil. Atau tempat persembunyian. Rian mendesak ibu kos untuk membongkar tembok itu. Awalnya ibu kos menolak. Tapi karena dorongan rasa penasaran dan tekanan dari tukang listrik yang merasa terganggu dengan energi aneh dari kamar itu, akhirnya mereka setuju. Pembongkaran dilakukan malam hari karena si tukang baru bisa datang setelah maghrib. Saat palu pertama menghantam tembok,
Udara kamar terasa lebih dingin. Palu terus menghantam. Suara tembok yang retak bersahutan dengan desiran angin yang aneh, seperti suara napas yang berat. Saat tembok terbuka, tampaklah sebuah ruangan kecil, tak lebih dari 2 meter. Di dalamnya, ada tumpukan kain putih sudah berjamur, dan di pojok ada koper. Koper itu berdebu, tapi masih utuh. Mereka membukanya dengan hati-hati. Isinya pakaian perempuan, beberapa kosmetik, buku harian, dan sepasang sandal kecil. Di bawahnya ada secarik kertas dengan tulisan tangan gemetar. "Maafkan aku, Bu. Aku cuma ingin keluar." Tapi dia tidak mau membiarkanku pergi. Rian tidak kuat melihatnya. Ia keluar dari kamar, tubuhnya gemetar. Tapi belum sempat ia menjauh, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam kamar. Tukang yang membongkar tembok itu jatuh tersungkur. Wajahnya pucat, tangannya menunjuk ke dalam lemari. Ada yang berdiri di sana. Mereka menoleh. Dan di sanalah samar. Terlihat bayangan putih. Tubuh perempuan membungkuk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Berdiri diam menghadap mereka. Dan ketika cahaya lampu menyorot tepat ke arahnya, sosok itu menghilang. Menyisakan hanya bau melati yang amat kuat. Setelah kejadian itu, kamar Rian dikosongkan. Tapi sejak saat itu pula, lorong yang tadinya menghilang muncul kembali. Kali ini lebih gelap, lebih dingin. Seperti mulut gua yang menganga menunggu seseorang masuk dan tidak pernah kembali. Setelah kamar itu dikosongkan, Rian pindah ke kamar lain di lantai atas. Tapi malam-malamnya tak pernah lagi sama. Tidur jadi terasa seperti berjaga. Setiap suara kecil bisa membuatnya terbangun. Setiap bayangan di sudut mata membuatnya menoleh cepat, memastikan itu bukan dia. Sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di depan lemari. Tapi yang paling menghantuinya adalah buku harian itu. Buku bersampul biru muda dengan gambar bunga di bagian depannya. Di bagian belakangnya ada tulisan tangan kecil. Ratih, kos blok B, nomor 4. Buku itu ditemukan dalam koper yang disembunyikan di ruang kecil di balik lemari. Awalnya, Rian enggan membacanya. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Ia membawanya ke kamar baru, duduk di lantai, dan mulai membaca dari halaman pertama. 5 Maret. Aku senang akhirnya bisa kuliah di Jogja. Kotanya hangat, orang-orangnya ramah. Kos ini juga tenang. Walau agak tua dan lorongnya panjang-panjang, tapi kamarnya besar dan nyaman. Aku dapat kamar paling ujung yang katanya dulu dipakai sama mahasiswi kedokteran. Dia lulus cepat, jadi kamarnya kosong. Ibu kos bilang aku orang pertama yang menempatinya lagi setelah 3 tahun. 12 Maret. Tiap malam jam 3 pagi aku sering kebangun. Selalu karena bunyi garukan dari lemari. Awalnya kukira tikus. Tapi anehnya, setiap aku buka pintu lemari, gak pernah ada apa-apa. Gak ada bau, gak ada jejak. Aku coba tutup pintu lemari pakai selotip, tapi besoknya selalu terbuka lagi. Kayaknya lemari ini rusak. 18 Maret. Aku mulai mimpi aneh. Dalam mimpi itu aku berdiri di lorong belakang yang gelap. Lorong itu ada di samping kamar mandi umum. Di ujung lorong ada pintu kecil yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Dari pintu itu keluar suara tangis, seperti perempuan. Aku coba dekati, tapi pintunya selalu tertutup. Setiap aku pegang gagangnya, suara tangis itu berhenti. 23 Maret. Hari ini aku tanya ke Mbak Rara soal lorong belakang. Tapi dia cuma diam. Matanya langsung melihat ke bawah dan bilang, "Kalau malam jangan keluar dari kamar. Apapun yang kamu dengar jangan buka pintu." Itu menakutkanku. Tapi malamnya justru ada yang mengetuk pintuku. 3 ketukan, pelan, tapi terus-menerus. Aku ingat pesan Mbak Rara. Jadi aku diam, sampai ketukan itu berhenti sendiri. Tapi saat aku mengintip dari lubang pintu, lorongnya kosong. Hanya ada bau melati yang sangat menyengat. 28 Maret. Aku yakin ada sesuatu di lemari ini. Kemarin aku coba tidur di luar kamar, tapi ibu kos gak izinkan. Katanya kamar itu tanggung jawabku. Waktu aku pakai kamarnya Rika buat tidur, aku masih dengar suara dari kamarku sendiri. Seperti ada orang berlari kecil dari ujung kamar ke pintu. Lalu suara seret, seperti kursi yang digeser. Padahal kamar terkunci.
1 April. Aku nggak kuat. Aku coba kirim surat ke ibu. Tapi posku balik lagi, katanya alamat nggak ditemukan. Aneh, padahal aku sudah tulis alamat rumahku di Magelang dengan benar. Sejak itu aku coba telepon ibu, tapi ponselku rusak. Layarnya bergaris dan mati sendiri setiap aku coba buka kontak. Aku merasa seperti dikurung di sini. Nangam Yeprel. Aku lihat dia. Sosok itu berdiri di ujung lorong. Punggungnya bungkuk, rambutnya panjang sampai ke lantai. Dia menoleh pelan saat aku menatap. Wajahnya, Allah, matanya hitam legam. Senyumnya seperti dipaksa. Giginya terlihat sedikit patah-patah. Aku lari ke kamar, kunci pintu, dan tidak berani keluar semalaman. Aram Teddy Yeprel. Hari ini aku menemukan pintu kecil di balik lemari. Kupikir aku halu, tapi saat kuraba dinding di balik lemari ada bekas engsel dan gagang. Kupukul pelan-pelan dan suaranya berbeda, seperti ada ruang kosong di baliknya. Aku yakin disitulah asal suara-suara itu. Aku mulai mencoret-coret tembok. Kubuka sedikit celahnya dan kulihat sesuatu koper. Tapi koper itu terkunci. Di atasnya ada nama yang sama dengan punyaku. Ratih. Aku merasa seperti melihat cermin. 9 April. Aku sudah tidak bisa membedakan mana nyata, mana mimpi. Semalam aku bangun dan melihat koper itu terbuka sendiri. Dan dari dalamnya keluar tangan. Tangan pucat. Lalu suara. Tinggal di sini bersamaku. Kita sama. Aku menjerit dan pingsan. Saat bangun, koper itu tertutup. Tapi sejak itu aku tidak bisa bicara. Suaraku hilang. Aku hanya bisa menulis. Patam Yeprel. Aku menulis ini sebagai catatan terakhirku. Kalau suatu hari ada yang menemukan buku ini, tolong, keluarkan aku dari sini. Aku tidak ingin jadi bagian dari tempat ini. Tapi setiap kali aku coba keluar, pintu utama selalu tertutup sendiri. Aku tidak bisa keluar. Aku tidak bisa menelepon. Aku tidak bisa lari. Dia bilang, aku sudah dipilih. Rian menutup buku itu. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengucur deras. Buku itu bukan sekadar catatan, tapi jeritan jiwa seseorang yang terkubur hidup-hidup dalam ketakutan, dalam isolasi, dalam kutukan. Setelah membaca itu, Rian mengalami mimpi aneh setiap malam. Ia bermimpi berada dalam ruangan sempit dengan tembok bercat putih yang berlumut. Bau melati menusuk hidung. Dan di depannya, Ratih berdiri, menatapnya. Wajahnya pucat, tapi matanya basah seperti memohon. Kembalikan aku. Dan saat Rian tersadar dari mimpi, tubuhnya selalu menggigil. Di bawah tempat tidurnya selalu ditemukan jejak kaki basah, seperti seseorang baru keluar dari sumur. Esok harinya, Rian berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang Ratih. Ia pergi ke kampus yang disebutkan di buku harian. Setelah bertanya ke beberapa orang, barulah ia menemukan kebenaran. Ratih benar-benar ada. Mahasiswi Fakultas Ekonomi angkatan 2 tahun lalu. Menghilang tanpa jejak. Dinyatakan hilang secara resmi oleh pihak kampus. Tapi yang membuat Rian merinding adalah ketika staf akademik berkata, dia anak pintar. Tapi sejak pindah kos baru, dia berubah, jadi pendiam. Waktu kami cek terakhir, kamar kosnya sudah kosong. Barang-barangnya masih ada, tapi orangnya nggak pernah ditemukan. Saat Rian kembali ke kos malam itu, lorong belakang muncul lagi. Kali ini, tidak hanya muncul, tapi mengundang. Lampu-lampu di sepanjang lorong padam satu persatu. Bau melati lebih pekat, dan suara Ratih terdengar jelas. Kembalikan aku, tapi siapa yang harus dikembalikan? Dan kepada siapa? Malam itu Rian tidak bisa tidur. Matahari belum lama tenggelam, namun udara di kamar sudah berubah dingin. Udara seperti menekan dadanya, membuat napas terasa sempit. Di luar kamar, lorong terlihat kosong. Sunyi sekali, seolah semua penghuni kos menghilang. Tapi Rian tahu, bukan itu yang terjadi. Ada sesuatu di lorong belakang. Sesuatu yang sudah terlalu lama terkubur dan kini mulai terbangun. Buku harian Ratih diletakkan di meja. Rian masih mengingat tulisan terakhirnya. Aku sudah dipilih.
Kata-kata itu seperti mantra yang terus menggaung di kepalanya, membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Suaranya terdengar lagi malam itu. Sayup, lirih, tapi jelas. Suara Ratih menangis sambil menyebut nama. Bukan nama Rian, tapi nama lain. Nama yang tidak dikenal. "Ibu, tolong aku. Bu, aku di sini." Rian bangkit. Ia ambil senter dari laci lalu mengenakan jaket. Meski lututnya gemetar, ia tahu dirinya tidak bisa lagi lari dari semuanya. Lorong belakang yang selama ini dianggap hanya lorong mati harus ia datangi malam itu. Ia ingin tahu di mana Ratih sebenarnya dan kenapa dia belum pernah ditemukan. Langkah kakinya bergema pelan di lantai ubin tua. Kos itu sunyi. Semua pintu tertutup. Seolah semuanya memilih diam, menolak tahu apapun tentang lorong yang tidak pernah dibersihkan itu. Sampai akhirnya ia sampai di ujung lorong. Lampu mati. Tidak ada suara selain desis kipas angin tua dari dapur. Tapi Rian tahu lorong itu tak benar-benar sepi. Ia bisa merasakan tatapan, pandangan dari dalam kegelapan. Seolah lorong itu bukan ruang kosong, tapi lubang yang menganga, menanti seseorang untuk masuk dan tak kembali. Dengan langkah pelan ia menyusuri lorong. Senter di tangannya bergetar ringan. Cahayanya berkilau samar menyapu dinding lembab dan kusam. Lalu ia melihatnya. Sebuah bagian tembok yang berbeda dari yang lain. Warnanya lebih tua, seolah-olah ditembok ulang. Disitulah kemungkinan ruang tersembunyi berada. Di sanalah, kata Ratih, koper itu disembunyikan. Di sanalah pintu kecil itu. Ia mengetuk pelan. Terdengar suara menggema dari balik dinding. Kosong. Seperti ada ruang di baliknya. Rian menempelkan telinganya, dan dari balik dinding ia mendengar ketukan 3 kali, seperti membalas. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan senter di mulut, Rian mulai meraba bagian tepi dinding itu. Dan benar saja, ia menemukan garis samar. Sebuah bingkai pintu yang ditutup rapi. Mungkin dulunya pintu servis atau lorong darurat yang sudah lama tidak digunakan. Tapi seseorang telah menyegel ulang bagian ini dengan semen. Tidak terlalu tebal, namun cukup untuk menyembunyikan. Rian mengambil obeng dari dalam kantong. Ia mulai mencungkil bagian pinggir tembok. Sedikit demi sedikit, suara gesekan obeng dengan dinding memecah keheningan malam. Setelah hampir 20 menit, sebuah celah terbuka. Rian menyorotkan senter ke dalamnya. Ruangannya sempit, seperti gudang tua. Bau apek dan melati tercampur jadi satu. Tapi bukan itu yang membuatnya membeku. Di tengah ruangan ada koper besar warna biru. Koper tua dengan nama Ratih tercetak di plat logam kecil. Dan di samping koper itu ada sesuatu. Bukan, seseorang. Sosok perempuan. Rambutnya panjang. Bajunya putih, lusuh dan kotor. Ia duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Wajahnya tersembunyi di balik rambut. Tapi tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun. Rian mundur setapak. Napasnya terhenti. Senter di tangannya terjatuh dan menggulir di lantai menyinari langit-langit. Ia berjongkok cepat dan mengambilnya. Tapi saat ia menyorotkan cahaya kembali ke ruangan, sosok itu sudah tidak ada. Tiba-tiba udara jadi dingin. Napasnya membentuk embun. Dan dari balik punggungnya terdengar bisikan. "Akhirnya kamu datang." Rian menoleh cepat. Tapi lorong kosong. Ia kembali menyorotkan senter ke dalam ruang tersembunyi. Kali ini koper itu terbuka. Isi koper membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalamnya ada pakaian-pakaian perempuan, sudah lapuk dan berjamur. Tapi yang membuatnya benar-benar ingin muntah adalah tumpukan kertas, catatan, surat, foto-foto. Dan di antara itu semua, sehelai surat pernyataan bertanda tangan. Rian membaca cepat. "Saya, Ratih Suryaningrum, menyatakan siap menjadi tumbal penghuni lama demi mendapatkan keselamatan dari teror ini." Rian gemetar. Ia sadar, Ratih bukan sekadar korban. Dia dipaksa menandatangani perjanjian. Perjanjian dengan sesuatu yang ada di kos itu. Tiba-tiba suara tangis terdengar sangat dekat, sangat jelas. Dan dalam sekejap, semua lampu lorong mati. Senter Rian padam. Gelap total. Udara makin dingin.
Dan dari kegelapan muncul bayangan. Perlahan, langkahnya menyeret. Suaranya seperti kuku menggaruk tembok. Mendekat, mendekat, mendekat. Tinggal di sini bersamaku. Suara itu menyentuh telinga kanan Rian. Ia menjerit, lalu lari meninggalkan lorong. Nafasnya terengah. Ia jatuh tersungkur di tangga, tapi tetap memaksa diri bangkit dan lari ke lantai atas. Sesampainya di kamar, ia mengunci pintu. Sambil menangis, ia bersandar di balik pintu. Tapi suara ketukan itu datang lagi. Tuk, tuk, tuk. Dari dalam kamarnya, Rian membalikkan badan. Dan saat itu, ia melihat pintu lemari terbuka sedikit. Perlahan. Pagi itu Rian tidak pergi kuliah. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Ia duduk di atas kasur dengan kepala tertunduk, mencoba memahami kejadian semalam. Ketukan dari dalam lemari masih terngiang di telinganya. Tapi saat ia membuka lemari itu, tak ada siapa-siapa. Kosong. Seperti tidak pernah terjadi apapun. Namun koper di balik tembok itu nyata. Surat pernyataan Ratih juga nyata. Semua itu bukan halusinasi. Dan yang paling menakutkan, sosok perempuan dengan rambut panjang itu menyapanya dengan suara nyata, dingin, dan menyentuh telinganya langsung. Rian tahu ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kos itu. Siapa sosok perempuan itu? Dan kenapa Ratih menulis pernyataan seperti itu? Satu-satunya orang yang mungkin tahu jawabannya adalah ibu kos. Selama ini ibu kos jarang keluar. Perempuan tua itu lebih sering mengurung diri di lantai atas. Ia hanya turun saat ada keperluan mendesak. Bahkan saat salah satu penghuni pindah mendadak karena mengaku diganggu makhluk halus, ibu kos tak memberikan tanggapan apapun. Seolah memang ada yang sengaja ia sembunyikan. Siang itu Rian memberanikan diri naik ke lantai 3. Tangga kayu berderit pelan setiap kali diinjak. Lorong atas lebih sunyi dari lantai bawah. Di ujung lorong ada satu kamar yang tertutup rapat. Pintu bercat hijau tua dengan ukiran lawas khas rumah-rumah Jawa zaman dulu. Ia mengetuk 3 kali. Tak ada jawaban. Rian mengetuk lagi. Kali ini terdengar langkah pelan dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Wajah keriput ibu kos muncul dari balik pintu. Matanya tajam, tapi wajahnya pucat, seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. "Rian, ada apa?" tanyanya dengan suara pelan. "Saya perlu bicara, Bu, tentang Ratih." Wajah ibu kos langsung berubah. Matanya melebar. Tangannya yang gemetar mencoba menahan daun pintu. "Tidak ada yang namanya Ratih di sini," katanya cepat. "Saya tahu tentang koper itu, Bu. Di balik tembok. Saya temukan semalam. Juga catatan." Dan suara itu, mata ibu kos menatap lurus ke arah Rian. Napasnya tertahan. Lalu ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar Rian masuk. Kamar itu gelap. Jendela tertutup rapat dengan tirai tebal. Di dinding tergantung foto hitam putih seorang pria. Meja penuh kertas-kertas tua. Dan di pojok ruangan ada kendi besar dengan bunga melati yang sudah layu. Ibu kos duduk di kursi tua, menghela napas panjang. "Aku sudah lama menunggu saat ini," katanya lirih. "Cepat atau lambat akan ada yang membuka pintu itu." Rian duduk diam, menanti. Ratih, dia penghuni kamar ini 5 tahun lalu. Mahasiswi cerdas, sopan, dan rajin ibadah. Tapi sejak awal, kamar yang kamu tempati memang bukan kamar biasa. "Maksud ibu?" "Itu kamar milik anak saya," bisik ibu kos. "Dulu anak saya yang tinggal di sana. Namanya Ayu. Tapi sejak dia meninggal, aku tidak pernah kosongkan kamar itu. Aku rasa arwahnya masih ada di sana." Rian terdiam. Napasnya tercekat. Semua orang yang pernah menempati kamar itu pasti mengalami sesuatu. Bukan sekadar gangguan biasa. Mereka merasa seperti diawasi. Didatangi dalam mimpi. Bahkan diminta berkomunikasi. "Ayu," gumam Rian. Ibu kos mengangguk. "Anak saya meninggal karena bunuh diri. Dulu katanya dia sering dengar suara-suara. Saya kira itu hanya stres karena tugas kuliah. Tapi ternyata lebih dari itu. Saat saya temukan tubuhnya tergantung di kamar mandi, dia meninggalkan catatan. Aku tak tahan melihat mereka terus berdiri di sudut kamar." Rian merasakan bulu kuduknya meremang.
Setelah Ayu meninggal, saya tak kuat tinggal sendiri di rumah besar ini. Maka saya buka kos-kosan. Saya pikir ramai-ramai mungkin arwahnya akan tenang. Tapi nyatanya semakin banyak orang justru semakin kuat gangguannya. Dan Ratih, dia anak pintar, tapi terlalu penasaran. Dia pernah cerita tentang suara-suara dari balik tembok. Dia bilang dia ingin tahu siapa di baliknya. Saya sudah larang, tapi dia nekat. Ia gali bagian belakang lorong itu sendirian. Dia menemukan koper. Ibu kos mengangguk pelan. Itu koper milik Ayu, semuanya miliknya. Tapi koper itu seolah menjadi pengikat arwahnya. Sejak dibuka, Ratih mulai berubah. Dia bicara sendiri, menangis malam-malam. Dan suatu malam dia hilang begitu saja. Rian menahan napas. Kami lapor ke polisi tapi tak pernah ditemukan. Semua orang pikir dia kabur. Tapi aku tahu dia tidak pergi kemana-mana. Dia masih di sini, terperangkap. Mungkin tubuhnya tidak, tapi jiwanya. Tiba-tiba angin berhembus dari jendela padahal tertutup rapat. Tirai bergerak pelan. Di sudut kamar, kendi bergetar sedikit dan bunga melati berguguran satu persatu. Suara seperti bisikan terdengar samar. Dia sudah tahu. Ibu kos menutup mata. Tangannya mencengkeram ujung rok. Kalau kamu sudah sejauh ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Ayu sudah memilihmu. Sama seperti dia memilih Ratih. Memilih? Ya, memilih siapa yang akan bersamanya di sisi lain. Rian merinding. Tubuhnya lemas. Apa yang harus saya lakukan? Ibu kos berdiri lalu membuka laci kecil di meja. Ia mengambil sebuah kunci besi berkarat dan menyerahkannya pada Rian. Itu kunci gudang lama di bawah tangga dapur. Tidak semua orang tahu ruangan itu ada, tapi di sanalah segalanya dimulai dan mungkin bisa diakhiri. Rian menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, pintu berikutnya yang akan ia buka akan membuka semua rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kos tua itu. Dan begitu pintu itu dibuka, tak akan ada jalan kembali. Langit Jogja sore itu tampak murung. Awan menggantung berat seolah ikut merasakan gelisah yang menekan dada Rian. Jemarinya menggenggam erat kunci tua berkarat pemberian ibu kos. Ia berdiri diam di depan tangga kayu yang menuju dapur tua di bagian belakang rumah kos itu. Selama ini area dapur memang jarang dijamah. Penghuni kos lebih sering memesan makanan dari luar. Dan tak ada yang pernah memperhatikan bahwa di bawah tangga dapur yang berderit tua itu ada sebuah pintu kayu kecil, nyaris tertutup debu dan sarang laba-laba. Pintu itu tersembunyi, tidak terlihat kecuali kau benar-benar memperhatikannya. Ujung kuncinya sama tua dan berkaratnya seperti gagang pintu itu sendiri. Ketika Rian memasukkan kunci ke dalam lubangnya, suara berdecit seperti logam yang sudah terlalu lama tak digunakan mengiris keheningan sore itu. Pintu terbuka perlahan. Sebuah lorong gelap tersibak di baliknya. Bau lembab dan tanah basah langsung menyergap wajahnya. Tak ada pencahayaan sama sekali. Rian menyalakan senter ponselnya dan cahaya itu menyoroti tangga sempit menurun ke bawah tanah. Tangga yang terbuat dari beton tua yang pecah-pecah. Langkah pertamanya ke dalam gudang seperti melangkah ke dunia lain. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara kipas atau langkah kaki dari lantai atas. Hanya detak jantungnya yang kian cepat dan embusan napasnya yang terengah. Lorong itu pendek, hanya sekitar 10 meter, dan berakhir pada sebuah ruangan sempit dengan dinding semen kasar yang berjamur. Di tengah ruangan itu ada meja kayu bulat dan kursi yang tergeletak miring, seolah seseorang pernah duduk di sana lalu bangkit terburu-buru. Di dinding ruangan itu, Rian melihat sebuah tulisan memudar, tertulis dengan kapur putih. Jangan cari aku tidak ingin ditemukan. Tulisan itu membuat darah Rian dingin seketika, lalu matanya tertumbuk pada sebuah benda di pojok ruangan. Sebuah boneka kayu kecil, lusuh dan berlumut, dengan pita merah di lehernya. Dan tepat di bawah boneka itu, ada potongan rambut manusia yang digulung dengan benang hitam. Rian mendekat. Saat ia mengangkat boneka itu, sebuah foto kecil terjatuh dari baliknya. Foto lama, memudar namun jelas menunjukkan wajah seorang gadis. Itu Ratih. Dalam foto itu, Ratih duduk di kursi yang sama dengan yang ada di ruangan itu sekarang. Senyumnya kaku.
Matanya kosong, seolah dia dipaksa untuk tersenyum. Rian mulai merasa dadanya berat. Sesuatu di udara berubah. Ia bisa merasakannya. Sebuah tekanan yang tak kasat mata, seolah ada yang mengawasi dari bayangan. Ia membalik tubuhnya, dan saat itulah ia melihatnya. Di ujung ruangan, di bawah langit-langit gelap, ada sosok berdiri. Perempuan, rambut panjang menjuntai menutupi wajah dan gaun putih sobek penuh lumpur. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya membuat tubuh Rian membeku. Senter ponselnya berkedip sekali, lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Nafas Rian tercekat. Ia mendengar langkah kaki pelan mendekat dan suara lirih, "Kamu membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci." Seketika itu pula, lampu senternya menyala kembali secara spontan, menyorot langsung ke dinding. Tak ada siapa-siapa. Sosok itu menghilang, tapi ada yang berubah di dinding. Di samping tulisan sebelumnya, sekarang ada tulisan baru, tertoreh segar dengan goresan kasar, "Aku masih di sini." Rian terdorong mundur. Tubuhnya limbung. Ia keluar dari lorong itu dengan napas terengah dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Di luar, langit sudah gelap. Hujan turun deras seakan dunia ikut menangis. Saat ia keluar dari dapur, ibu kos sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan sorot mata yang dalam dan berat. "Kau melihatnya, bukan?" tanyanya. Rian mengangguk pelan, tak sanggup bicara. Ibu kos menunduk. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." "Mereka?" tanya Rian. Ibu kos mendekat dan berbisik. "Ayu bukan satu-satunya. Ada yang lebih tua, lebih marah, lebih dalam, dan sudah terlalu lama dikurung di balik tanah itu." "Apa maksud ibu?" Ibu kos menggenggam lengan Rian. "Gudang itu bukan sekadar tempat penyimpanan, itu adalah tempat penahanan. Dahulu rumah ini adalah tempat persembunyian keluarga Belanda. Di bawah rumah ini ada ruang penyiksaan." Degup jantung Rian melonjak. Selama puluhan tahun, arwah yang terperangkap di sana tidak pernah tenang. Banyak yang mati dengan tidak wajar. Anak saya, Ayu, hanya salah satu dari mereka yang berhasil disentuh langsung oleh arwah-arwah itu. "Jadi Ratih juga?" "Iya, dan sekarang kau sudah menjadi bagian dari lingkaran itu." Rian merasa dunia berputar. Ia tidak lagi berdiri di atas fondasi nyata. Semua terasa seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. "Tapi kenapa saya, Bu?" "Karena kamu membuka pintu yang tidak boleh dibuka." Rian menatap ke tangannya. Kunci tua itu sudah patah di dalam genggamannya, tak bisa digunakan lagi. Dan dari kejauhan, di lorong menuju kamarnya, ia mendengar suara tangisan. Tangisan seorang perempuan. Lirih, memanggil, seperti suara Ratih. "Rian, tolong aku." Tapi suara itu bukan berasal dari kamar, melainkan dari dalam lemari. Dan saat ia melangkah mundur, bersiap berlari keluar dari rumah itu, semua lampu di rumah kos itu padam serempak. Terdengar ketukan keras dari dalam lemari. 3 kali. Pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Langkah kaki mendekat dari lorong gelap. Rian tak bisa bergerak. Dan saat matanya perlahan mulai menyesuaikan diri dalam kegelapan itu, ia melihat sosok perempuan dengan wajah hancur berdiri tepat di ujung lorong. Hujan masih mengguyur Jogja malam itu, menambah suram suasana di dalam rumah kos yang kini terasa seperti penjara dunia lain bagi Rian. Setelah peristiwa di gudang larangan dan munculnya sosok perempuan berwajah hancur di ujung lorong, Rian hanya mampu terduduk kaku di anak tangga. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya gemetar dan pikirannya penuh bayangan buruk. Tapi suara-suara itu belum berhenti. Tok, tok, tok. Masih terdengar kali ini dari arah lemari di dalam kamarnya. Dan suara tangisan Ratih samar tapi memanggil, seperti berasal dari dalam dinding. Dengan langkah goyah, Rian memberanikan diri kembali ke kamar. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Ada jawaban yang belum ditemukan. Kamar Rian terasa berbeda malam itu. Seolah lebih dingin, lebih sempit. Saat ia membuka pintu, lampu kamar tiba-tiba mati. Lagi-lagi gelap total. Tak ada daya. Hanya cahaya dari senter ponselnya yang menerangi ruangan. Ia mendekat ke lemari. Suara ketukan itu berhenti. Tapi muncul suara baru.
Buka. Suara itu sangat dekat, seperti dibisikkan langsung di telinganya. Tapi ketika Rian menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia menahan napas. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang lemari. Ditariknya perlahan, krek. Lemari terbuka, kosong. Tapi lantai dalam lemari itu ternyata bukan papan kayu seperti biasanya. Ada lubang kecil, bulat, gelap dengan tangga besi kecil menurun ke bawah. Tak pernah ia lihat sebelumnya. Seperti portal yang tak pernah eksis kecuali jika kau membukanya dalam waktu tertentu. Tanpa sadar, ia terdorong untuk masuk. Tangga itu mengarah ke lorong sempit, tanah basah dan tembok semen di kanan kiri. Di sepanjang dinding, tertempel kertas-kertas lusuh penuh tulisan aneh, seperti mantra kuno. Beberapa terbalik, beberapa ditutupi bercak darah kering. Udara di dalam lorong itu pengap dan berbau amis. Ia berjalan perlahan. Semakin jauh ia masuk, semakin dalam kesadarannya terlarut. Seperti ia tak lagi berjalan dengan kehendaknya sendiri. Kakinya terus melangkah dan telinganya mendengar suara-suara berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Dan tiba-tiba ia melihatnya. Di ujung lorong, seorang gadis duduk membelakangi dinding. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya mengenakan pakaian putih yang sudah kotor penuh noda tanah. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, seperti sedang berdoa. Rian menelan ludah. Ratih, gadis itu berhenti bergerak, lalu perlahan menoleh. Itu memang Ratih, tapi matanya kosong, hitam, tanpa cahaya. Di pipinya ada bekas luka panjang seperti sobekan pisau. Mulutnya tersenyum, namun senyum yang sangat tidak manusiawi. "Aku tidak bisa keluar," katanya dengan suara yang pelan namun terdengar jelas. "Kau sudah membukanya, sekarang kau juga terikat." Rian melangkah mundur, tapi ia terpeleset. Saat ia melihat ke bawah, lorong itu ternyata penuh darah. Dari celah-celah batu, darah mengalir perlahan, membentuk simbol aneh yang mulai bersinar merah. Ratih berdiri perlahan. "Dia akan datang," katanya. "Dia yang dikurung selama puluhan tahun. Dia yang memakan nyawa-nyawa kami." "Apa maksudmu? Siapa dia?" tanya Rian panik. Tapi Ratih tidak menjawab. Tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang menguap. Dan dari balik kegelapan lorong, terdengar langkah kaki berat. Seperti sepatu besi menyeret di atas batu. Lalu suara napas berat, kasar, seperti hewan buas. Rian berlari sekuat tenaga kembali ke atas tangga besi, keluar dari lemari, menutup pintu dengan keras dan mendorong meja ke depan lemari. Ia terduduk, menggigil, mendengar sesuatu mencakar bagian dalam lemari. Dentuman keras terdengar, tapi pintu itu tidak terbuka. Dari jendela, kilat menyambar. Sekejap menerangi langit malam Jogja yang penuh petir. Dan di balik jendela, ia melihat sosok ibu kos berdiri, menatap dari luar. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis semalaman. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. "Rian." Suara ibu kos terdengar lemah, tapi Rian tidak membuka pintu. Ia hanya mendekat, menempelkan telinga. "Apa kamu lihat dia?" tanya suara itu. "Siapa?" balas Rian. "Makhluk yang selama ini kami kurung." Rian membuka pintu perlahan, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Hanya koridor kosong, dengan darah mengalir pelan dari celah-celah lantai. Dan dari kamar Ayu yang kosong, pintunya yang terkunci bertahun-tahun, terbuka perlahan malam itu. Udara mendadak membeku. Di dinding dalam kamar Ayu ada coretan besar, baru, berwarna merah tua. "Aku telah dibangunkan." Langit Jogja masih dibungkus awan kelam ketika malam itu berubah menjadi neraka bagi Rian. Coretan besar berwarna merah darah di kamar Ayu, "Aku telah dibangunkan," masih mengambang dalam pikirannya saat ia berdiri terpaku di ambang pintu. Aroma menyengat darah dan daging membusuk menyergap hidungnya. Cahaya dari ponselnya menggigil pelan, seperti ikut gentar terhadap apapun yang bersembunyi dalam ruangan terkutuk itu. Lantai kamar Ayu sudah tidak seperti kamar biasa. Permukaannya retak dan terbuka, seperti liang kubur yang dibongkar paksa. Dari celah-celah itu,
keluar asap tipis berwarna ungu, kehitaman yang berputar-putar naik ke langit-langit. Simbol-simbol aneh menyala samar di dinding, seolah hidup, berdetak seperti jantung. Rian melangkah masuk. Di tengah ruangan ada kursi tua yang kini sudah lapuk. Di atasnya duduk sesosok tubuh yang tampaknya pernah menjadi manusia, namun kini tak lebih dari rongsokan daging yang disatukan paksa oleh kutukan. Matanya kosong, tapi hitam pekat. Wajahnya setengah terbakar dengan bekas jahitan kasar dari pelipis ke pelipis, seperti wajah mayat yang dijahit ulang. Makhluk itu perlahan membuka mulut. Rahangnya berderak, terbuka tak wajar. "Aku sudah kembali," gumamnya. Tanpa peringatan, pintu di belakang Rian tertutup sendiri dengan dentuman keras. Cahaya ponsel padam, dan ruangan itu berubah menjadi kegelapan absolut. Namun dari dalam kegelapan, suara langkah berat terdengar mendekat. Lantai bergetar setiap kali makhluk itu melangkah. Suara napasnya lebih mirip geraman hewan yang terluka. Rian meraba-raba kantongnya, menemukan korek api yang biasa ia pakai untuk menyalakan lilin. Disulutnya korek itu, dan cahaya kecil yang lemah langsung memantulkan bayangan mengerikan. Makhluk itu kini berdiri hanya 3 langkah darinya. Tubuhnya lebih tinggi dari manusia, berbalut jubah putih yang kini telah menghitam karena tanah dan darah. Di tangannya yang kurus seperti tulang belulang, tergenggam boneka kecil lusuh, yang matanya hanya satu, boneka milik Ayu semasa hidupnya. "Aku ingin yang baru," desis makhluk itu. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang dari pandangan. Rian berlari, menerobos pintu, menjebolnya dengan seluruh tenaganya. Di koridor, lampu berkedip-kedip cepat, menciptakan efek strobo yang menyakitkan mata. Dari tiap pintu kamar yang tertutup rapat, kini terdengar suara jeritan perempuan, tangisan, dan bisikan yang saling bertumpuk. Semua penghuni kos yang telah menghilang, kini bersuara kembali dari balik dinding. Rian memaksakan langkahnya menuju tangga. Tapi di tiap anak tangga yang ia turuni, suara bisikan makin jelas. "Kau, pengganti, pengganti, pengganti." Dari bawah muncul asap hitam. Bukan asap api, tapi seperti jelmaan kegelapan itu sendiri. Ia menyeruak naik, mengejar tubuh Rian yang lari sekuat tenaga ke lantai dasar. Saat berhasil mencapai pintu depan, ia menarik gagang pintu. Terkunci. Ia mencoba menendangnya, memukul, tapi tak bergeming. Dari balik kaca jendela, ia melihat ibu kos berdiri di halaman. Tubuhnya diam seperti patung, namun matanya berlinang air mata darah. Tangannya mengangkat sebuah kunci, tapi bukan untuk menyelamatkan Rian. Ia menjatuhkan kunci itu ke dalam sumur. Ibu kos itu kemudian berjalan mundur, hingga tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan seperti ditelan tanah. Dari balik tangga terdengar suara mengerang. Makhluk itu muncul, merayap di dinding seperti laba-laba besar, tapi wajahnya tetap manusia. Tangannya panjang, menyentuh lantai dan langit-langit sekaligus. Ia menunduk ke arah Rian, mengendus-endus, lalu tertawa lirih. "Rasa takutmu, nikmat." Rian menoleh ke kiri dan melihat pintu gudang larangan. Satu-satunya tempat yang menghubungkannya ke lorong bawah tanah. Ia berlari, menerobos masuk, dan segera menuruni tangga ke bawah tanah. Makhluk itu mengikutinya, tapi langkahnya lambat, seperti menikmati setiap detik kejatuhan mangsanya. Lorong itu kini menyala sendiri. Simbol-simbol bersinar terang. Rian terus berlari hingga mencapai ujung lorong, tempat ia pertama kali melihat Ratih. Tapi kini, Ratih berdiri tegak, wajahnya utuh, matanya hidup. "Masih ada waktu, tapi hanya satu cara," kata Ratih. Ia mengeluarkan sebilah pisau tua dari balik rambutnya yang panjang. "Kos ini adalah segel. Satu-satunya cara mengunci makhluk itu adalah menumbalkan nyawa terakhir yang bisa menutup ritual." Rian menggeleng. "Bukan aku." Ratih mendekat. "Bukan, tapi aku." Tiba-tiba Ratih menyayat lehernya sendiri, darahnya menyembur ke simbol di dinding. Ruangan itu bergetar keras, tanah retak, dan suara jeritan menggema dari segala arah. Makhluk itu muncul di mulut lorong. Namun simbol-simbol di sekeliling lorong kini
membentuk pusaran cahaya merah dan hitam yang melingkupinya. Tubuhnya terseret, meronta, namun tak bisa lepas. Darah Ratih menyatu dengan mantra di dinding, dan makhluk itu akhirnya tersedot masuk ke dalam celah tanah, ditelan kembali oleh kutukan purba yang telah lama tersegel. Segalanya hening, lorong menjadi gelap. Rian tersadar berada kembali di dalam kamarnya. Tapi kali ini, tidak ada simbol, tidak ada darah, tidak ada lorong. Semuanya seperti tidak pernah terjadi. Hanya sebuah boneka lusuh di atas meja yang menjadi satu-satunya bukti. Boneka milik Ayu, yang kini kedua matanya hilang. Dan dari kejauhan, suara anak kecil terdengar dari halaman. Itulah kisah nyata penuh teror dan ketegangan dari pengalaman tinggal di kos-kosan berhantu di Jogja. Sebuah tempat yang tampak biasa di permukaan, tapi menyimpan sejarah kelam yang mengerikan. Di balik tembok tua dan lorong gelap ada rahasia yang tidak seharusnya diganggu. Karena tidak semua tempat ingin dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika memilih tempat tinggal, jangan hanya melihat dari harga dan lokasi. Perhatikan juga energi dan aura yang terasa. Dengarkan kata hati dan jangan abaikan firasat. Karena terkadang, tempat yang terlihat sunyi dan nyaman justru menyimpan keganjilan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan yang paling penting, jangan sesekali mencoba untuk membuka atau memaksa masuk ke tempat yang memang telah ditinggalkan. Karena bisa jadi, bukan kita yang datang lebih dulu, tapi mereka yang sudah lama menunggu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati dalam setiap langkah dan tidak meremehkan hal-hal yang bersifat gaib. Saya doakan untuk kalian semua yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari gangguan gaib, dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutangnya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di kisah nyata penuh misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.